Marilah kita mulai kajian tafsir pada hari ini. Insya Allah akan kami sajikan dengan tema khitbah dan mahar. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustadz Raja Sa'arazi LC. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di majelis virtual yang insyaallah Allah berkahi ini. Semoga usaha kita untuk bertemu di majelis virtual ini menjadi salah satu bukti kesungguhan kita dalam mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tafsir ayat ahkam. Nah, bagi yang sebenarnya saya sudah familiar mungkin dari awal, dari kajian madhab, kemudian saya menjadi moderator dari awal, kemudian sekarang di tafsir ayat ahkam ini alhamdulillah Ustaz Yasir mengamanahkan saya untuk mengisi satu materi yang sebenarnya sangat menarik. Dan materi ini sebenarnya penyempurna dari materi yang pertama disampaikan oleh Ustaz Asron, yaitu masalah mengenai pernikahan. Ustaz Asron sudah membahas secara detail di 30 menit pertamanya tentang apa itu pernikahan, bagaimana Islam menyuruh kita untuk menikah, dan lain-lain. Kemudian setelah itu Ustaz Nuryanto dengan materi tentang falaknya, tentang perceraian dalam Quran. Kenapa saya bilang nanti perceraian ini ada kaitannya dengan masalah khitbah dan mahar? Karena ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini, di ayat 236, itu dibuka, diawali dulu di 235 itu berbicara tentang perempuan yang dicerai. Baik, ini ada ayat-ayatnya yang berbicara mengenai khitbah. Karena jadi kita bagi dua sesi, 30 menit pertama kita fokus berbicara mengenai masalah khitbah. Nanti 30 menit kedua kita akan bahas mengenai masalah mahar dalam Al-Quran. Ayat-ayat apa saja dalam Al-Quran yang berbicara mengenai mahar, dan nanti juga akan saya sebutkan beberapa hukum fikih yang berkaitan dengan khitbah dan mahar ini. Baik. Oke, ada di surat Al-Baqarah tentang masalah khitbah ayat 235, surat An-Nur ayat 30 dan 31, dan Al-Qasas ayat 27, dan surat Al-Ahzab ayat 50. Baik. Lanjut. Sebelum kita masuk ke surat Al-Baqarah 235, saya akan membahas definisi tentang khitbah terlebih dahulu. Khitbah bentuk masdar atau dalam bahasa Inggrisnya bentuk gerund. Jadi kata benda isim yang diambil dari kata kerja khotiba yakhtubu. Oke. Nanti ada dua dalam bahasa Arab, ada khotiba, ada khotoba. Kalau to-nya berharokat kasroh itu artinya permintaan untuk menikah, khotiba al-khitbah. Masdarnya nanti khitbah. Ada khotoba yakhtubu, itu masdarnya khutbah. Khutbah itu yang al-wa'dhu al-mau'idhah kalau dalam bahasa Arabnya, ya khutbah Jumat gitu. Nanti ketika berbeda mengucapkan harokat awal huruf kha, itu nanti maknanya akan berbeda 180 derajat. Oke, kalau berharokat kasroh khitbah dan permintaan untuk menikah. Kalau khutbah artinya ya nasihat atau nasihat al-khutbah. Okay. Dalam di kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, ini salah satu kitab rujukan dalam masalah fikih.
Kalau dalam kita artikan secara bahasa Indonesia adalah Ensiklopedia Fikih Kuwait. Ini yang dikeluarkan oleh negara Kuwait. Ini ada sekitar 30 jilid dan masih akan terus bertambah. Ini ada di juz 19 halaman 190. Kebetulan saya punya format PDF-nya. Karena kalau kitabnya ini Pak ada sekitar 30 jilid. Ya, saya punya format PDF-nya. Situ dijelaskan oleh ulama-ulama yang dikumpul dalam lembaga fikih Kuwait. Dan ulama ini persatuan antara ulama bukan hanya sekedar di Kuwait dan beberapa negara Timur Tengah. Al-khitbah yaitu iltimasul khatib an-nikah min jihatil makhtubah. Jadi iltimas arti satu permintaan si khatib. Khatib itu orang yang meminta. Orang yang meminta dari perempuan yang dipinta untuk menikah itu. Khitbah wasilatun linikah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi khitbah itu adalah wasilah. Walaysat syartan li sihhatin nikah. Khitbah itu bukan menjadi syarat untuk sahnya nikah. Tanpa nikah, tanpa khitbah, walau tamma biduniha, sekalipun pernikahan itu terjadi atau sempurna tanpa adanya khitbah, maka pernikahan itu sahih. Nah, maka hukum khitbah itu jumhurul ulama berpendapat hukumnya ibahah, boleh-boleh aja. Nggak dilakukan pun nggak apa-apa. Tapi menurut mazhab Syafi'i, khitbah itu mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Karena kenapa? Karena nanti ada athar Rasulullah SAW pun membantu Usama bin Zaid untuk mengkhitbah Fatimah bin Qais. Nanti ada riwayatnya. Tapi itu secara definisi. Jadi khitbah itu adalah permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki untuk kepada seorang perempuan. Dia hanya sekedar wasilah, bukan menjadi syarat sahnya nikah. Jadi kalau antum ingin menikahi seorang tanpa khitbah pun juga boleh. Jadi dia cuma sekedar itu hukumnya ibahah, bukan yang diharuskan. Ya, tapi di menurut mazhab Syafi'i adalah mustahab, dianjurkan. Baik, ayat yang berkaitan dengan khitbah itu ada di surat Al-Baqarah ayat 236. Oke, lanjut. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrahim wala junaha 'alaikum fi ma arradtum bihi min khitbatin nisa'i. Ya, ada kata khitbatin nisa di surat Al-Baqarah ayat 235 ini. Au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum tatadzukurunahunna walakin la tuwaiduhunna sirran wa taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdatan nikah. Ini tadi harusnya yang dibaca oleh Acep karena ada gangguan jaringan, maka ini terlewat. Enggak apa. Jadi di ayat ini dijelaskan. Sebelum kita masuk ke ayat 235 ini, di ayat 234, maaf saya tidak tulis, ini dijelaskan tentang perempuan yang sudah yang cerai dengan seorang laki-laki, tapi cerai dalam keadaan suaminya meninggal. Di ayat 234 ini dijelaskan. Jadi kalian tuh tidak apa-apa untuk mengkhitbah perempuan yang telah ditinggal mati, tinggal meninggal oleh yang cerai karena mati. Itu nggak apa-apa untuk mengkhitbah perempuan tersebut. Tapi syaratnya harus fi ma'arrabtum. Jadi khitbahnya itu bersifat sindiran, nggak boleh langsung. Khitbahnya harus bersifat sindiran bagi perempuan yang masih dalam masa iddah ya. Jadi ketika perempuan dalam masa iddah, kita tidak boleh ditafsirih. Tapi dengan ta'rid itu artinya sindiran. Al-ima wa talwih kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi antafham al-mukhatab bima turid bidarwi minal isyarah. Jadi kalau yang namanya ta'rid itu misalnya bilang, perempuan itu cantik ya, kamu seorang perempuan yang cantik. Itu kan sindiran aja, ada makna yang ingin digapai dari kata itu, yaitu ingin menikah dengannya. Tapi jangan, saya ingin menikahimu. Itu jangan. Itu langsung. Kalau perempuan itu dalam kondisi, dalam keadaan masa iddah, makanya nanti ada terbagi-bagi, iddahnya pun iddah yang dalam masa apa. Ketika misalnya iddahnya dalam iddah raj'i, misalnya laki-lakinya tidak suaminya menceraikannya, tapi dalam masa iddah raj'i, sorry bahasa Torianto kan, yang bisa kembali kepada suaminya, itu tidak boleh kita mengkhitbah perempuan tersebut sekalipun dengan sindiran, nggak boleh, karena dia iddahnya iddah raj'i. Tapi kalau iddahnya dia laki-lakinya yang meninggal, itu nggak apa-apa. Fima arradtum,
Oke, ketika laki suaminya meninggal, maka kita boleh menghitbah perempuan tersebut tapi dengan kata-kata sindiran. Oke, coba kita lihat terjemahannya. Di surat Al-Baqarah ayat 235 ini. Oke, terjemahannya lanjut. Nah, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Ya, dengan sindiran. Nah, dalam Al-Quran tidak dibahas masalah khitbah secara dengan kata yang sorih, kata langsung. Saya ingin menikahkanmu misalnya, tapi Imam Syafi'i berpendapat ayat ini bisa menjadi dalil karena apa? Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, jadi ada makna yang tersirat di sini. Oke, ketika makna yang tersurat di dalam ayat ini yaitu meminang perempuan dengan sindiran, karena ayat ini untuk perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka logika terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, oke, bagi perempuan yang belum menikah itu lebih utama, dibolehkan gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan untuk hitbah dengan secara sharih. Tapi nanti ada hadis-hadis yang menjelaskan. Oke, kalau mau menikah dengan seorang perempuan, maka harus lihat nanti ya setelah ayat ini kita akan bahas batasan-batasan lihatnya. Oke, itu ayat 235. Ayat 235 ini membahas mengenai hitbah secara dengan kata sindiran bukan kata langsung. Baik, lanjut. Oke. Pertanyaannya sekarang, ketika kita menghitbah perempuan, sebelum kita masuk ke ayat An-Nur ayat 31 ini yang menarik. Jadi tema ini menarik bagi laki-laki yang belum menikah dan juga mungkin di sini ada para ayah gitu, yang punya anak perempuan yang mungkin akan dinikahkan oleh ayahnya. Karena memang hak seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya. Makanya nanti jawaban khitbah dari seorang perempuan, dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu walinya yang salah satunya yang menjawabnya. Oke, karena seorang anak perempuan yang perawan itu lebih berhak, ayahnya lebih berhak atas dirinya, berbeda nanti dengan perempuan yang sudah dalam keadaan janda misalnya. Baik, ketika kita menghitbah perempuan, karena ada hadis falyanzur ilaiha fa innahu akhra ayyudima bainahuma. Maka lihatlah kepada perempuan tersebut. Karena dengan melihat itu akhra ayyudima bainahuma, itu lebih baik atau lebih utama untuk bisa mempersatukan di antara kalian berdua. Oke. Jadi ketika kita melihat pasangan yang akan kita jadikan istri kita, jadi ketika kita melihat, jadi jangan bukan kayak kita beli kucing dalam karung. Makanya juga posisi kita harus di tengah. Kita juga tidak menafikan hitbah, tapi juga kita tidak juga menafikan kita tidak boleh terlalu bebas dalam berpacaran, nggak boleh. Berpacaran itu haram. 100% tidak boleh laki-laki dalam tidak ada perhubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan kecuali dengan pernikahan yang sah. Oke. Nah, begitupun ketika kita yang menikah, Ustaz, karena nggak boleh, saya nggak mau hitbah, langsung aja saya nikahkan. Apalagi kalau misalnya perempuannya pakai cadar misalnya, udah Ustaz, insya Allah dia udah soleh. Nah, nggak bisa, tetap buka dulu cadarnya, lihat. Fa innahu akhra ayyudima bainakum. Dengan melihat itu akan lebih melamakan cinta yang ada di antara kalian. Oke. Batasan-batasan melihatnya itu batasannya sampai mana? Ini pun sebenarnya sudah dibahas oleh Ustaz Saiful Anwar ketika berbicara mengenai masalah aurat. Jadi kajian saya ini sebenarnya penyempurna atas kajian sebelumnya. Oke. Ulama berbeda pendapat di sini karena ini saya merahkan ayatnya. Ayatnya pun sama yang disampaikan oleh Ustaz Saiful Anwar ketika berbicara mengenai aurat perempuan. Sampai mana wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Melihatnya sampai mana? Ketika kita menggunakan pendapat bahwasannya aurat lah yang dimaksud dari ma dhahara minha di sini adalah al-kaf wal wajah, muka dan kedua tangan, maka bolehnya lihat cuma sekedar itu. Oke, nggak boleh kita lihat ke bagian-bagian yang lain. Oke, jadi dan saya setuju dengan pendapat ini. Jadi kenapa hanya ke muka dan ke tangan? Nanti ada ulama itu ada yang membeli ilah bahwasanya tangan itu menjadi husubah itu kesuburan. Mungkin ada ilmunya, saya juga kurang tahu di situ. Tapi jadi karena
penafsiran ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha inilah yang menentukan juga dalam masalah khitbah. Sampai mana perempuan itu boleh memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain. Karena laki-laki dalam masalah ketika mengkhitbah perempuan, posisinya masih sebagai orang lain. Saya ingatkan. Oke, anak ingatin. Karena jangan sampai, ini kebetulan banyak para bapak, saat anak perempuan saya sudah dikhitbah. Itu sekarang lagi pergi sama laki-lakinya. Ada yang temenin nggak? Oh, nggak ada, saat berduaan aja. Jangan. Boleh nggak pergi dengan khotibnya sih, yang penghitbahnya? Boleh, tapi dengan ditemen. Harus ada mahram yang menemani perempuan dan laki-laki tersebut. Oke, nggak boleh tetap kalau cuma berduaan. Jadi tetap kita tidak boleh terlalu saklek, ngobrol ketemu. Oke, cukup langsung sama ayah aja, laki-laki yang ngobrol. Ya nggak apa-apa sih kalau anaknya sudah percaya, tapi kalau ya tapi aku mau ngobrol sama dia. Boleh, kalau saya boleh. Tapi harus dengan mahram. Nggak boleh tetap khalwah berduaan, nggak boleh. Oke? Jadi karena berbeda pendapat masalah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha inilah yang menjadi ayat inilah yang menjadi perbedaan pendapat para ulama sampai mana batasan seseorang laki-laki boleh melihat perempuan yang dihitbahnya ketika masa menghitbah perempuan tersebut. Oke? Ada yang bilang cuma ya kalau yang bilang baju ya pakaiannya aja, ada yang ya, tapi dalam pendapat ini kan Saiful juga berpendapat kata zinah di sini al-wajhu wal kaffain, muka dan kedua telapak tangan. Oke. Ada pun nanti pendapat-pendapat lain yang belum ada pendapat yang bilang boleh lihat keseluruhnya. Itu ada pendapat syadz, itu jarang, tidak dalilnya tidak kuat. Oke, ini di surat An-Nur ini berbicara mengenai itu. Jadi ini kaitan dengan sebenarnya sudah dibahas saya pulang, saya hanya menegaskan aja. Oke, yang menarik ada di surat Al-Ahzab. Oke, lanjut. Adit. Oke, surat Al-Qasas. Ini ayat yang menarik di surat Al-Qasas. Ini mungkin ayat ini sering pernah Bapak atau para ayah mendengar ayat ini. Yaitu ceritanya Nabi Musa. Ceritanya Nabi Musa ketika bekerja bersama Madian, ya bapaknya dua perempuan yang ingin dinikahkan oleh ayahnya. Oke, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini al anta jurani thamaniya hijajin fa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyukka alaik satajiduni insyaallah sabirin. Jadi ketika Nabi Musa bekerja dengan tulus, bekerja dengan tulus, sebelumnya sebelumnya. Oke, jadi Imam Ibnu Katsir berkata, menafsirkan kata uridu an unkihaka. Oke, lanjut. Yang surat, surat Al-Qasas. Uridu an unkihaka di sini adalah fihi ardun wa ibda'u ragbatin fi inkahi ibnatihi. Jadi boleh seorang ayah, seorang bapak, seorang wali dari seorang perempuan untuk menawarkan anak perempuannya kepada orang yang soleh. Nah, jadi boleh misalnya saya punya anak perempuan, saya rasa anak perempuan saya sudah cukup untuk menikah. Antum ada seseorang yang mungkin menurut antum baik nggak untuk perempuan ini? Boleh. Jadi bukan aib ya Pak ya. Bukan aib kita misalnya bapak yang punya anak perempuan yang siap menikah, bapak yang mencari, itu bukan aib. Oke. Ayah dari istrinya Nabi Musa pun dulu menawarkan kepada Nabi Musa. Oke, saya punya anak perempuan. Uridu an unkihaka. Aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuan ini. Oke, ini kita fokus di potongan ini karena nanti potongan selanjutnya itu berbicara mengenai mahar. Oke. Jadi tidak aib seorang ayah, seorang wali dari seorang perempuan untuk berkata, saya ingin menikahkan anak saya kepadamu. Uridu an unkihak. Masya Allah. Saya ingin menikahkan salah satu dari kedua anak perempuan ini. Nah, akhirnya, jadi ayat ini menjadi dalil bahwasannya nggak boleh bagi seorang wali untuk menawarkan anak perempuannya yang masih perawan. Ketika dia sudah tidak perawan, mungkin ini ada beberapa pendapat ulama di sini bahwasannya al-thayyibu ahaqqu binafsiha, yang lebih berhak atas dirinya. Tapi ketika anak perawan,
Karena tanggung jawab seorang ayah itu sampai dia membimbing anak perempuan itu menikah. Karena ketika anak perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki, maka al-ismah, tanggung jawabnya adalah pindah kepada suaminya, bukan tanggung jawab ayahnya lagi. Itu makanya boleh bagi seorang ayah, bagi seorang wali, seorang perempuan itu untuk menawarkan anak perempuannya. Itu bukan aib. Jadi kita harus kita harus mengubah mindset karena nggak berani untuk hibah. Kenapa? Anak takut ditolak. Ya, nggak apa-apa. Ditolak atau tidak, ditolak atau diterima itu bukan aib. Begitupun seorang wali misalnya menawarkan anak perempuannya kepada seorang yang soleh, itu juga ketika anak orang soleh itu menolaknya, itu juga bukan aib. Makanya nanti nanti setelah ini ada perempuan yang datang kepada Nabi, yang itu tidak dinikahkan oleh Nabi. Itu bukan aib perempuan itu minta ke Nabi untuk dinikahkan. Oke, kita lanjut. Ayat selanjutnya surat Al-Ahzab. Nah, di surat Al-Ahzab ini juga perempuannya malah yang menghibahkan dirinya. Wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastanqihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi ayat ini juga menjadi dalil, dikutip oleh beberapa ulama, menjadi dalil bahwasannya perempuan pun boleh menawarkan dirinya, wahabat nafsaha. Tapi ayat ini juga tapi untuk masalah hibah, karena konsekuensinya ketika perempuan itu menghibahkan dirinya, dibilang di sini bahwasannya dia tidak mendapatkan mahar, dan ini khusus untuk Rasulullah SAW untuk menikah dengan perempuan tanpa mahar, ini min khosaisil Nabi. Tapi yang menjadi poin, yang menjadi menarik ialah, jadi ketika ada perempuan datang kepada Nabi, jadi ketika ada perempuan ini datang kepada Nabi, kemudian Nabi bilang, ada yang mau tidak dengan perempuan ini. Kalau Rasulullah SAW tidak ada, ini riwayat dari Malik bin Abi Hazim. Ketika Rasulullah SAW datang seorang perempuan, Rasul bilang, perempuan itu bilang, ya Rasulullah, qad wahabtu nafsi laka. Kemudian perempuan itu diri lama. Perempuan itu menunggu jawaban Rasul. Rasul diam. Faqama rajulun faqala. Kemudian ada seorang laki-laki datang, berdiri dan bilang, ya Rasulullah, kalau engkau zawijniha in lam yakun laka biha haja. Rasul, kalau engkau tidak mau dengan perempuan ini, maka nikahkanlah denganku, kata laki-laki tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bilang, hal indaka min syai'in tusdiquha iyyahu, kamu punya mahar apa? Nah, kalau bahasa kita gitu, Rasul bilang gitu. Oh, saya nggak punya apa-apa kecuali pakaian saya ini. Kata Rasul, in a'taitaha izaraka jalastaha izaraka. Kalau kamu memberikan pakaianmu, kamu nggak punya pakaian lagi. Oke, coba cari yang lain. Faltamis syai'an. Kemudian, la ajidu syai'an. Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Kemudian, iltamis khataman min haditha. Jadi, hadis yang mungkin sering kita dengar. Iltamis walau khataman min hadith. Kayak nikah, nggak apa-apa. Lau khataman min hadith, sekalipun dengan cincin dari besi misalnya. Nah, hadis ini sebenarnya ada kaitan dengan sebelumnya. Jadi, ini ada cerita panjang bahwasanya ada perempuan yang datang ke Nabi dan menawarkan dirinya ke Nabi untuk dinikahkan. Nabi tidak mau dengan perempuan tersebut. Datang seorang sahabat bilang, kalau kamu tidak mau, Rasul, biarkan saya menikahinya. Rasul pun nanya, kamu punya mahar apa? Oh, saya nggak punya apa-apa kecuali pakaian yang ada di diri saya hari ini. Kalau saya kasih pakaianmu, kamu akan tidak akan punya pakaian. Oke, cari yang lain. Baru di situ Nabi bilang, iltamis walau khataman min hadid. Ini yang bisa kita pahami di sini. Jadi bukan sembarangan memberi mahar. Nanti kita akan bahas masalah iltamis. Iltamis walau khataman min hadid. Faltama safalam yajisir. Dia mencari juga nggak ada ya Rasul. Saya udah cari, saya nggak cincin dari besi pun saya nggak dapat. Faltama sasyai'an. Cari nggak dapat juga. Faqalahun Nabi. Kemudian Nabi bilang, hal ma'aka min al-Qur'ani syai'. Kamu punya sesuatu, hal ma'aka min al-Qur'ani syai'. Kalau bahasa kita gini. Kamu punya hafalan enggak? Hal ma'aka min al-Qur'an syai'an. Sesuatu dari Al-Qur'an enggak maksudnya gitu. Qala na'am ya Rasul, saya punya surat ini. Kemudian disebutkan surat-suratnya, faqalan Nabi kemudian zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya menikahkanmu dengan perempuan ini dengan apa-apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an.
Baik. Nah, ini jadi bukan aib seorang perempuan pun untuk menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang soleh. Tapi kalau untuk hari ini mungkin perempuan itu bicara kepada walinya, kepada ayahnya, ya, saya ingin menikah dengan saya, laki-laki ini terlihat baik menurut saya karena seperti ini. Dan ayahnya mendatangi laki-laki seperti itu bukan suatu aib. Oke, karena Nabi juga pernah menikahkan Usamah bin Zaid dengan Fatimah bin Qais. Itu ketika Fatimah bin Qais udah ditalak secara rajbain, jadi udah 3 kali ditalak, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Fatimah untuk menyelesaikan masa iddahnya. Fatimah bin Qais ini setelah selesai, Rasulullah faidha halalti fa'dhinini, kalau kamu sudah halal, sudah boleh dinikahkan dengan laki-laki lain, maka izinkanlah diriku, kata Rasul gitu. Jadi izinkan diriku untuk menikahkan kamu dengan Usamah bin Zaid. Itu nanti ada cerita yang panjang mengenai masalah khidbah ini. Jadi ini khidbah ini bukan sesuatu yang maksud saya bukan menjadi syarat sahnya nikah, tapi ini merupakan penentu juga. Ketika khidbah ini dilakukan dengan sempurna, semua rambu-rambu syariah dijalankan dengan benar, tidak ada khalwah. Setelah hibah ini ada komunikasi yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada khalwah yang berlebihan, tidak dicampuri dengan sesuatu yang dengan maksiat. Insya Allah pernikahannya pun akan menjadi pernikahan yang mawaddah sakinah warahmah. Oke, itu mengenai khidbah. Baik, ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Ada pertanyaan, Di? Yang mau bertanya silakan tulis di kolom chat ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Baik. Oke, kalau nggak ada kita lanjut berbicara mengenai masalah mahar. Ini yang menarik juga. Berbicara mengenai masalah mahar, atau dalam bahasa Arabnya bisa disebut as-sadaq. Oke. Dalam Al-Qur'an mahar itu ada di surat An-Nisa ayat 4 dan ayat 24. Surat An-Nisa ini salah satu surat yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di dalamnya hukum-hukum mengenai perempuan. Dan juga hukum waris ada dalam surat An-Nisa. Oke. Hukum waris semuanya ada di surat An-Nisa. Mengapa? Karena di dalam surat An-Nisa ini adalah salah satu wujud apresiasi Islam terhadap perempuan. Oke, surat An-Nisa ada wujud apresiasi Islam terhadap perempuan. Ketika ada kaum feminis yang bilang bahwasannya misalnya Islam sangat tidak adil, menjadikan perempuan bagiannya lebih sedikit dari bagian perempuan daripada bagian laki-laki misalnya. Nah, apakah orang tersebut tahu bagaimana sangat tidak adilnya zaman jahiliyah, perlakuan orang jahiliyah terhadap perempuan sebelum datangnya Islam. Oleh karena itu makanya di surat An-Nisa Allah tuh secara langsung, secara langsung hukum-hukum mengenai perempuan ini dibahas secara detail. Salah satunya masalah khitbah, masalah mahar, kemudian masalah waris. Ini untuk apa? Untuk menjaga lisyanatil mar'ah, untuk menjaga perempuan. Supaya perempuan apa? Supaya perempuan dijaga. Ini makanya perempuan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ini, salah satu perempuan itu harus lebih bersyukur. Ada kisah menarik sebenarnya. Jadi zaman jahiliyah itu yang menjadi warisan itu bukan hanya sekedar harta warisan. Yang menjadi warisan itu malah perempuan yang jadi warisan. Lihat saking kejamnya orang jahiliyah ketika waktu itu. Perempuan yang menjadi harta warisan. Jadi ketika perempuan dan seorang laki-laki itu misalnya suaminya meninggal, maka yang paling berhak untuk perempuan itu, yang mengatur perempuan itu adalah wali si laki-laki, ayahnya misalnya, ayah si laki-laki tersebut. Oke, makanya Islam menghapus hal tersebut. Perempuan itu ketika sudah berpisah dengan suaminya, nggak ada hak bapak, nggak ada hak wali suaminya. Oke.
Makanya Islam, Masya Allah, Islam dengan segala kesempurnaannya dan segala kebaikan syariah Islam ini menjadikan perempuan menjadi satu surat di dalam Al-Quran. Baik, ini ada ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan mahar, itu ada di surat An-Nisa ayat 4 dan ayat 24. Baik. Lanjut, Di. Oke. Mahar, sebelum kita masuk ke surat An-Nisa ayat 4 dan ayat 24 ini, ada definisi mahar sama di Ensiklopedia Fikih Kuwait, juz 39 ayat halaman 151. Mahar ialah sesuatu yang diberikan dari seorang suami terhadap istri disebabkan akad pernikahan. Oke, jadi mahar itu adalah sesuatu yang diberikan dari seorang suami terhadap istri dalam akad pernikahan. Nah, dalam Al-Quran, mahar juga disebut dengan beberapa istilah, ada al-ajru, al-faridah, an-nahlah, banyak nanti istilah-istilah mahar dalam Al-Quran. Oke, mahar wajib diberikan. Ya, jadi mahar itu hukumnya apa? Wajib untuk diberikan dalam setiap pernikahan. Dan penyebutannya dalam akad tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Ustaz, boleh nggak kita menikahkan perempuan, tapi dalam akad kita nggak sebutin maharnya? Boleh. Jadi ketika si ayah walinya bilang, zawajtuka wa ankahtuka wa zawajtuka bibinti, nggak sebutin maharnya, saya nikahkan kau dan saya kawinkan kau dengan anak perempuanku, nama ini. Udah, laki-laki memang qabiltu nikah wa tazwija. Selesai. Sah apa tidak akadnya? Sah. Jadi penyebutan mahar di dalam akad itu tidak menjadi syarat sahnya satu akad. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i tetap dianjurkan untuk disebutkan. Supaya apa? Supaya untuk mencegah pertikaian. Karena nanti sama-sama nanti ini ada kaitannya dengan hukum ilmu waris. Mahar itu ketika sudah diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan itu otomatis milik perempuannya. Perempuan yang punya hak atas mahar tersebut. Jadi bukan milik si walinya, bukan milik ayah perempuan tersebut, ibu perempuan tersebut, enggak, tapi milik perempuannya. Makanya nanti ketika misalnya pembagian waris, salah satu yang ditanyakan oleh konsultan waris itu, harta yang ditinggalkan sekarang ini sifatnya harta bawaankah atau harta pemberian, Bu? Kadang-kadang, Ustaz, saya dulu waktu saya nikah, ini rumah jadi pemberian suami saya. Berarti itu punya ibu. Itu bukan harta warisan. Mengapa? Karena itu adalah yang diberikan suami terhadap istri disebabkan akad pernikahan. Sekalipun nanti ada definisinya, salah satunya ya, iwadon anit tamattu, iwadon anil apa itu nanti banyak definisi. Cuma definisi sederhananya itu disebabkan akad pernikahan. Okay? Dan yatarattab alaihi, dan berimbas dari akad ini, berimbas dari akad ini, dia boleh istimta dengan zauja, bersenang-senang dengan istrinya. Makanya mahar wajib diberikan dalam setiap pernikahan. Tapi penyebutannya gimana, Ustaz? Oh, itu tidak. Itu hanya disunahkan. Makanya nanti ada istilahnya al-mahru al-musamma, ada istilahnya al-mahru al-mafrud, ada istilah mahrul mithl. Itu nanti ada istilah-istilah situ yang menarik. Jadi kalau al-mahrul musamma itu baru kalau yang maharnya disebutkan dalam akad. Nah, itu mahrul musamma. Ankahtuka wa zawajtuka binti, misalnya fulanah binti fulanah bil mahri khamsina graman min adz-dzahab. Saya nikahkan, kawinkan dengan mahar 50 gram emas misalnya. Itu mahrul musamma, itu mahar yang sudah disebut. Ketika mahar itu tidak disebut, hanya kesepakatan antara si wali ketika lagi hitbah, misalnya, Pak, saya maharnya mau segini, Pak, untuk menghindari, misalnya saya menghindari perasaan orang-orang lain, karena mahar ini adalah wujud kasih sayang, misalnya, wujud pemberian yang tulus dari saya terhadap calon istri saya lebih baik nggak usah disebutin ketika akad, gimana, Pak? Oh iya, nggak apa-apa, nak. Tapi nanti tetap saya akan berikan. Al-mahrul mafrud, itu mahrul mafrud namanya. Nggak apa-apa. Tidak menjadi, kalau nggak sebutin maharnya berarti syarat nikahnya nggak sah, akadnya enggak. Jadi mahar itu di mazhab di kitab fikih Syafi'i, salah satunya di kitab Tarsyihul Mustafidin, syarah dari Fathul Muin saya baca kemarin, wasunnah dzikruhu. Jadi disunahkan, dianjurkan untuk menyebutkan mahar dalam. Kenapa? Ibtiadan anit takhasum. Untuk mencegah atau daf'an lit takhasum.
mencegah untuk pertikaian. Pertikaian apa? Nanti ketika misalnya baru nikah sebulan, suaminya meninggal. Orang-orang nggak tahu, oh yaudah itu kan rumah itu ada hak bapaknya. Itu bukan punya dia sendiri. Padahal rumah itu yang menjadi mahar. Ya kan? Kalau udah jadi mahar, kalau udah dikasih oleh suaminya terhadap istrinya, maka tidak menjadi warisan. Punya perempuan tersebut. Karena mahar itu otomatis ketika diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, otomatis menjadi milik perempuan. Perempuan yang punya hak atas mahar tersebut. Baik, lanjut di surat An-Nisa ayat 4. Oke. Nah, di surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Jadi nahlah di sini artinya berikanlah perempuan-perempuan tersebut saduqatihinna. Saduqatihinna di sini adalah mahar-mahar mereka. Sebagai nihlah. Nah, Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata nihlah adalah al-atiyah bila iwadin ala sabilit tabarru. Jadi yang namanya mahar adalah satu pemberian al-atiyah bila iwad tanpa berharap untuk dikembalikan. Nah, itu bila iwad. Oke. Nah, bila iwad tanpa ada berharapnya satu pemberian. Ketika udah kasih udah selesai, tulus. Oke. Berbeda kalau antum ngasih misalnya ke temen berharap ini anak kasih uang 1 juta tapi bantuin aneh ya. Itu ada iwat situ. Ada penggantiannya. Oke. Anak pinjemin antum 1 juta tapi anak pinjem motor. Itu ada iwat di situ kan. Oke. Ada iwatnya di situ. Kalau udah nihlah itu bila iwat ala sabilit tabarru. Jadi udah kesukarelaan dia. Ketika dia udah kasih, selesai. Oke. Kemudian tapi tetap perempuan di sini akan mendapat pahala yang besar. Fa in tibna lakum an syai'in. Tapi jika mereka menyerahkan pada kamu sebagian daripada mas kawin tersebut. Oke, ini saya pakai terjemahan Departemen Agama. Maka terimalah dan nikmati pemberian itu dengan senang hati. Boleh nggak, Ustaz? Perempuan misalnya ketika dia udah dapat mahar 10 gram emas, suaminya adalah suatu saat, ya misalnya kayak keadaan seperti ini, ya kita tidak tahu. Keadaan lagi pandemi seperti ini, saya pernah ngasih mahar ke istri saya 100 gram emas, Ustaz. Alhamdulillah istri saya simpan mahar tersebut. Nah, kemudian sekarang kita keluarga lagi sedang tidak ada keuangan sedang tidak stabil, kita butuh sesuatu untuk beli makan, untuk melanjutkan hidup ini. Nah, boleh nggak, Ustaz? Mahar tersebut saya kasih ke suami saya. Fa inti benalakum. Kalau dengan dia penuh memberikan sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah, boleh, terima aja. Boleh. Fa inti benalakum. Tapi syaratnya jangan dipaksa. Kalau dia makanya pakai kata tibna dari kata thayyib, toba ya tibu. Jadi dia memberinya dengan penuh kesukarelaan, penuh dengan kebaikan, tidak dipaksa. Boleh nggak? Boleh. Oke. Lanjut. Jadi boleh orang perempuan memberikan maharnya kepada suaminya. Baik. Di surat An-Nisa ayat 24. Ini yang poin menarik sebenarnya. Jadi ayat 24 ini berbicara mengenai di ayat 23-nya dulu sebenarnya. Di ayat 23 itu berbicara mengenai perempuan yang tidak boleh dinikahkan, kalau nggak salah. Oke. Bentar. Di surat An-Nisa ayat 23-nya itu berbicara mengenai perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahkan. Contohnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, ini al-muharramat. Jadi nanti ini ada pembahasan khusus perempuan-perempuan yang tidak boleh, yang diharamkan untuk dinikahi. Wal muhsanatu minan nisa. Ini potongan lanjutannya. Diharamkan juga bagimu al-muhsanat minan nisa, menikahi perempuan-perempuan yang bersuami. Ya, al-muhsanat minan nisa. Jadi perempuan ketika antum bertemu dengan seorang perempuan
keadaannya belum jelas, apakah dia masih punya suami atau tidak, pastikan dulu. Karena perempuan yang punya suami, al-muhsanat minan nisa, maka dia haram untuk dinikahkan. Haram pula untuk dilamar. Oke. Nah, kita bawa alaikum uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Ya, selain dari perempuan-perempuan yang tadi disebutkan di ayat 23 dan 24 itu boleh untuk kalian nikahi. Uhilla lakum. Dihalalkan bagimu selain perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu. Ini. Makanya nanti mahar itu harus bersifat thaman atau tidak. Ayatnya jelas, anta betagu bi amwalikum muhsinin ghaira musakin. Ya, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka ketika kenikmatan yang telah kamu dapat dari mereka, famastamta'tum bihi minhunna, fa'atuhunna ujurahunna, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai satu kewajiban fardhah. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fardhah. Jadi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya. Ini juga menjadi dalil bahwasannya boleh misalnya laki-laki perempuannya memberi kembali maharnya. Oke, Mas, alhamdulillah saya punya kelebihan rezeki. Ini mahar yang kamu berikan kepada saya. Ini Mas gunakan untuk modal usaha misalnya. Boleh nggak? Boleh. Jadi la junaha alaikum fima taradaitum min ba'dil fardhah. Setelah tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya. Jadi kalau diterapkan di dalam, itu nggak apa-apa. Yang menarik di sini bagaimana ukuran minimal mahar. Kata amwal, karena ayatnya disebut amwal. Dan juga ada hadis yang bilang, itu hadisnya saya cantumin di situ. Iltamis walau khataman min hadid. Walamma akhbarahu bima ma'ahu minal Qur'an qala malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Yaitu hadisnya ada salah ketik. Jadi cari sekalipun kamu menikah dengan cincin dari besi. Ketika Rasulullah SAW kemudian dicari oleh orang tersebut, kemudian orang tersebut nyari, nggak ada ya Rasul. Saya nggak punya apa-apa. Saya ada pakaian aja. Kalau saya kasih, saya nggak punya apa-apa nih. Saya tidak punya pakaian lagi. Kemudian hal maka syai'un minal Quran, kamu punya apaan apa? Nah, ini yang menjadi dalil pula bahwasannya bukan hanya sekedar harta. Quran pun boleh untuk bisa menjadi mahar. Karena ada hadis yang lain yang mendukung bahwasannya hal yang paling berhak untuk haqqu ma yu'khadhu alaihi ajrun kitabullah. Itu juga hadis yang bilang gitu. Ada firman Rasul, ada sabda Rasulullah SAW seperti itu. Oke. Kemudian ada masih di sebelumnya masih ada di ayat 24 itu ada hadis di bawahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada hadis juga yang bilang a'dhamun nisa'i barakatan aisarohunna shadaqan. Perempuan yang paling besar keberkahannya, a'zam, masyaallah. Paling besar seorang perempuan keberkahannya, a'dhamun nisa'i barakatan. Siapa perempuan yang paling besar keberkahannya? Aisarohunna shadaqan. Paling mudahnya perempuan yang paling mudah maharnya. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menggunakan kata arkhosuhunna atau misalnya aqalluhunna shadaqan. Paling sedikit maharnya, bukan, tapi aisar. Yang paling mudah. Mudah atau sulit itu kan relatif. Jadi perempuan juga jangan terlalu jangan terlalu mughalah. Mughalah itu maksudnya terlalu mahal maharnya, al-mughalah fil mahar, sekalipun nanti ada pendapat yang bilang boleh-boleh aja. Tapi juga jangan terlalu merendahkan diri. Oh Ustaz, saya mengharap keberkahan ada maharnya 100.000 misalnya. Ya nggak apa-apa juga, bagus. Tapi nanti laki-lakinya seakan-akan tidak ada usaha di situ. Makanya ayatnya anta betagu untuk berusaha bi amwalikum dengan harta kalian. Oke. Tapi aisar yang paling mudah, lihat laki-lakinya. Alhamdulillah calon suami saya bekerja
sudah punya pekerjaan, sudah punya usaha. Kalau menurut saya minta mahar 10 gram emas tidak terlalu berat. Nggak apa-apa, minta aja 10 gram emas. Oke, 10 gram emas, nggak apa-apa. Nggak harus, tidak harus di bawah, saya maunya misalnya cuma 5 gram, ya nggak apa-apa. Tapi aisar, mana yang lebih mudah untuk laki-laki tersebut. Nah, makanya nanti dalam mazhab fikih itu ada 2 pendapat. Akol mahar itu berapa sih, Set paling sedikit itu mahar berapa sih? Nah, yang mempunyai batasan itu cuma mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu tidak menyebutkan la hadda li aktsariha wa li aqalliha. Tidak ada batasan untuk maksimalnya berapa atau minimalnya berapa. Karena Rasulullah pun SAW juga pernah mengizinkan seorang nikah dengan hafalan Qur'annya. Tidak ada batasan maksimal atau minimal menurut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi berpendapat minimal adalah rub'u dinar. Minimal itu rub'u dinar. Rub'u dinar itu 2,5 gram emas seperempatnya. Ya, kemarin saya ngitung-ngitung sama waktu kuliah kemarin kurang lebih sekitar 1 jutaan lah, 900 berapa gitu. Tapi dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi pun hanya sekedar logika. Terputus di maaf ya, sudah ada suaranya sudah ya Kak, dengar ya Kembali. itu tiba-tiba terputus. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalilnya dalil mazhab Hanafi kenapa disebut kenapa menjadi dasar rub'u dinar, 1/4 dinar itu menjadi minimal dari mahar. Minimal dari mahar itu kenapa? Karena 1/4 dinar inilah yang menjadi dalil, yang menjadi dasar bahwasanya seseorang boleh dipotong tangannya ketika dia mencuri. Jadi ketika seseorang mencuri satu barang, nilainya di bawah 1/4 dinar, maka dia bukan masuk dalam kriteria asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma ini. Jadi nggak masuk dalam firman Allah yang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangannya, itu minimal 1/4 dinar. Nanti kalau yang pernah belajar fiqhul jinayat di STIS mungkin pernah mengingat ini. Dan diskursus dalil masalah 1/4 dinar menjadi batas minimal seseorang boleh dipotong tangannya ketika dia mencuri, dijadikan dalil pula oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya ya minimalnya 1/4 dinar. Kenapa? Karena 1/4 dinar inilah disebut sama, disebut sesuatu yang sudah berharga, gitu ya. Karena berharga di 1/4 dinar, maka Imam Abu Hanifah menjadikan 1/4 dinar ini menjadi dalil mahar itu paling sedikit 1/4 dinar. Gitu. Nah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Cuma mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bilang tidak ada batasan. Jadi aisaruhunna shadaqan. Paling mudah maharnya. Ya, ini pun makanya nanti para akhwat ini adalah pilihan. Pilihan mau maharnya mau tinggi atau mau mahal itu adalah pilihan. Laki-laki pun juga nanti kan makanya lihat laki-lakinya. Kalau saya sih berpendapat lihat laki-lakinya. Kalau menurut antum laki-lakinya sudah Allah berikan kelebihan rezeki, tapi tetap ya tetap itu ya yang diperhatikan jangan sekedar hanya sekedar harta dan nasab dan kecantikan kan ya, sekalipun tunkahul mar'ah di arba'in itu yang laki-laki juga, perempuan kan dilihat dari 4 aspek kan, bijamaliha karena kecantikannya, linasabiha karena nasabnya dan karena hartanya, kemudian karena agamanya, fadfar bizatid din, dan beruntunglah jika kalian mendapatkan perempuan yang agamanya baik. Nah, sisi agamanya ini harus diperhatikan. Makanya ada namanya proses khitbah. Proses di mana kemarin saya dengar kajiannya Ustaz Felix itu yang menarik. Jadi nikah itu dimulai dengan persamaan persepsi. Ini yang memang terkadang ketika kita sedang ta'aruf atau berusaha untuk mengenal satu sama lain, makanya salah satu godaannya yaitu salah satu pintu setannya ketika kita mengenal satu sama lain, apalagi misalnya yang waliyadzubillah dia melalui pintu pacaran,
Ketika pacaran itu semuanya akan terlihat manis. Nah, makanya ketika antum ta'aruf, saling mencoba mengenal, langsung khitbah, boleh ketika khitbah, itu adalah masa di mana kita menyamakan persepsi. Apa sih tujuan kita berumah tangga, mau dibawa kemana rumah tangga ini, sampai mana batas toleransi yang ada di antara kita. Semua harus dijelaskan secara detail. Ya mungkin yang lebih senior dari saya di forum ini lebih banyak, yang lebih berpengalaman mengenai masalah pernikahan. Cuma memang syariah Islam, ketika syariah Islam menganjurkan untuk menikah, tapi ingat, nikah ini ada muqaddimat, ada pendahuluannya dulu, ada step-step yang harus dilalui sebelum antum menikah. Seperti apa? Seperti khitbah. Oke. Tapi kan bukan menjadi syarat sahnya. Iya, tapi menurut mazhab Syafi'i itu dianjurkan. Untuk apa? Fa innahu ahra ayyudi ma bainahum. Itu yang akan lebih melanggengkan pernikahan kita. Karena ketika kita khitbah, kita bisa melihat pasangan kita, kemudian kita bisa menyamakan persepsi di situ. Kita bisa menyatukan pandangan tentang masalah nikah. Disitulah masanya. Jadi bukan hanya sekedar nikah saja, sekedar nikah melampiaskan syahwatnya, bukan, tapi nikah adalah satu akad di mana kita berharap akad itu terus berlanjut sampai kita meninggal nanti, sampai kita nanti bertemu di surga nanti. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kita bertemu dengan anak kita nanti di surga. Oke, jadi ada satu statement yang menarik juga dari Ustaz Mermita, seingat saya Ustaz Mermita pernah bilang, lebih baik kita membangun cinta di atas pernikahan, tapi jangan membangun pernikahan di atas cinta. Kata satu teman. Mengapa kita harus membangun pernikahan di atas, membangun cinta di atas pernikahan? Oke. Karena ketika kita membangun cinta di atas pernikahan, insya Allah kita akan berusaha untuk menjadikan pasangan kita semakin cinta kepada kita, dan dia pun berusaha untuk seperti itu. Ketika kita membangun pernikahan di atas cinta, ketika rasa cintanya sudah hilang, maka pernikahan itu akan hancur. Karena konsep cintanya pun mungkin tidak lillahi ta'ala. Oke. Makanya ketika ada masa khitbah, ketika masa saling mengenal antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ingat yang masih belum menikah, ini ada beberapa mahasiswa yang masih lagi proses, lagi sedang berusaha, atau mungkin ada beberapa akhwat di sini, mahasiswi juga, yang ingin mencari seorang imam untuk dirinya. Jadi bukan hanya di masa khitbah itulah manfaatkan untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi masa khitbah itulah kita korek sedalam-dalamnya. Tentukan mana batas ruang toleransi yang ada di antara pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Tentukan di situ. Karena ketika sudah menikah, ketika sudah laki-laki itu sudah bilang, qabiltu nikaha wa tazwijaha, itu mempunyai implikasi yang panjang. Sampai masalah nanti ketaatan pun seorang istri itu akan pindah ke suaminya. Selama suaminya tidak menyuruh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu. Jadi muqaddimat ini, perantara ini yang pendahuluan tentang nikah ini sangat penting. Jadi tidak bisa kita langsung misalnya menuju satu tempat tanpa melalui tempat-tempat yang al-musil ilaihi, yang menyampaikan kita kepada tempat tersebut. Oke, jadi kita mau nikah, saat saya mau nikah. Step-stepnya jalanin dulu. Step pertama misalnya antum harus punya ilmu dulu. Kalau bisa nanti ikut kajian fikih munakahah. Kapan antum boleh ya, nanti ketika sudah menikah apa kewajiban antum, apa hak kewajiban sama suami istri. Ada step-step apa, nanti sudah mengetahui saya sudah punya nafkah, saya udah bekerja, saya punya usaha, Ustadz, alhamdulillah. Oke, step pertama khitbah. Antum datangi orang tuanya. Dan hak ya itu tadi, hak menjawab seorang perempuan itu bukan ada di dirinya sebenarnya, tapi ada di perempuannya. Cuma memang sekarang karena kita budaya, karena mungkin mindset orang-orang sekarang menganggap ya perempuan dikasih kebebasan, terserah dia mau menolak atau tidak ya buat urusan perempuannya. Ya boleh-boleh aja, cuma memang ingat, seorang ayah dari anak perempuan, yang bagi anak perempuan ingat, pasti seorang ayah tidak akan memberikan calon yang akan menyakiti anak perempuannya. Pasti seorang ayah, dia ingin memberikan
minimal yang seperti dirinya yang bisa menyayangi anak perempuannya. Tidak mungkin. Karena mungkin kalau seorang anak yang melihat hanya sekedar 1-2 hari dia langsung merasa jatuh cinta, karena cinta 1-2 hari langsung bangun pernikahan. Padahal mungkin dia tidak tahu keburukan laki-laki tersebut, dia tidak korek dari teman-temannya, dia tidak tahu. Karena sudah terbutakan oleh cintanya. Tapi ketika antunna sekalian perempuan mempercayakan kepada ayah antunna, ayah-ayah kalian, ingat, seorang ayah itu pasti tidak akan menjerumuskan anak perempuannya, tidak akan memberikan amanah ini kepada orang yang salah. Jadi step-step ini dijalani dengan baik. Dan juga jangan kita campuri masa-masa yang baik ini, masa-masa yang seperti masa khitbah dengan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampuri dengan maksiat-maksiat seperti itu. Oke, jadi itulah masa khitbah dan mahar dalam Al-Qur'an. Nanti bisa sambil diskusi dari beberapa pertanyaan yang masuk. Kita lanjutkan materi hibah. Ya, silakan, Adi. Ada pertanyaan? Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, secara syariah mahar itu ketentuannya seperti apa? Karena di daerah Timur Tengah maharnya sangat mahal sehingga menyulitkan pernikahan. Oke. Jadi ya itulah yang makanya sebenarnya hadisnya bilang a'dhamun nisa'i barakatan aisarohunna shadaqah. Nah, ya kalau berbicara masalah budaya, makanya nanti itu ada namanya mahrul mithal. Mahar mithal itu nanti berbeda setiap daerah. Makanya nanti kalau ada yang nikah di daerah Aceh, ya Aceh itu ada istilah mayam. Kalau orang mana Sumatera itu biasanya punya istilah-istilah khusus untuk mahar mithalnya. Apakah besar atau tidak? Ya nanti kembali kepada kemampuan si laki-lakinya. Oke, jadi ketentuannya sebenarnya ya tadi. Tidak ada batas maksimal, batas minimal itu nggak ada sebenarnya di mazhab Syafi'i ya. Tidak ada batas. Saya mau mahar, saya kalau mau nikah saya mau punya mahar rumah dengan isinya, dengan mobil, dengan misalnya pembantu. Ya boleh-boleh aja perempuannya menentukan itu. Lihat laki-laki yang datang. Kalau menurut antuna sekian laki-laki itu bisa menyanggupi, ya silahkan ajukan permintaan itu. Tapi kalau misalnya laki-laki tidak bisa menyanggupi, ya udah terima. Ya laki-laki pun terima nanti ketika perempuannya minta mahar yang tinggi dan dia tidak bisa menyanggupi, ya mundur. Jadi bukan aib dalam Islam ketika antum lagi menghitbah perempuan, kemudian ditolak oleh perempuan tersebut atau diterima, itu bukan aib. Ya. Usaha. Kalau melihat sampai mana usaha kalian? Saat Anda mau nikah nih, saat udah berapa perempuan yang antum hitbah? Belum ada. Iya, nggak ada usahanya. Jadi yang masih single ini, ya moderator kita nih, Adi, maju aja dulu, hitbah aja dulu. Terserah mau ditolak atau mau diterima, urusan nanti. Bukan aib. Misalnya Adi mau hitbah seorang perempuan, saya mau hitbah fulanah, ayo Anda temenin, misalnya. Saya minta tolong temenin. Alhamdulillah ada beberapa, bukan mahasiswa, ada teman saya juga kemarin saya temenin ketika lagi ta'aruf awal. Seperti itu jalannya, Masya Allah. Ketika langkah kita di situ sudah sudah sesuai dengan syariah. Kadang saya menjadi itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ada sedikit cerita, ada teman saya, mungkin salah satu staf di Al-Manar. Saya menemani dia ta'aruf dengan seorang akhwat di daerah Jawa Barat di bulan waktu itu bulan apa gitu, jadi September saya datang dengan ikhwan tersebut. Saat temenin kita mau ta'aruf, saya langsung bertemu dengan orang tuanya, akhwatnya pun ada di situ. Oke, tapi ada orang tuanya dan ada saya, jadi kita berlima ngobrol-ngobrol biasa. Kemudian sebulan gimana? Alhamdulillah saya lanjut bulan depan khitbah. Masya Allah. Bulan depan langsung khitbah, September, Oktober dia khitbah, datang dengan bersama keluarganya ketika ibu dibicarakan, dan ketika khitbah itu saling mengenal konsep pernikahan seperti ini, nanti setelah nikah mau seperti ini. September, Oktober, November, Desember, Januari dia nikah. Masya Allah. Sungguh Allah mudahkan. Ketika jalan yang kita jalani itu sudah sesuai dengan syariah, sesuai dengan sesuai dengan rambu-rambu syariah, insya Allah Allah akan mudahkan semua itu. Jadi nggak ada dia minta berapa maharnya biasanya. Dan yang saya kaget lagi ketika perempuannya itu bilang,
dia minta segini untuk biaya pernikahan, bukan sebagai mahar. Tapi dia malu mintanya, dia minta berapa? Soal itu dia bilang, dia minta 25 juta. Lah segitu mah kecil, standar. Di Jakarta aja udah lebih segitu untuk biaya pernikahan. Tapi perempuannya nangis. Kenapa dia nangis? Katanya terlalu mahal, terlalu ini, dia mau sederhana. Masya Allah. Jadi mungkin dia terhipnosis dengan firman, dengan sabda Rasulullah SAW itu. Jadi bikin sesederhana mungkin. Karena inti dari pernikahan itu bukan sehari 2 hari. Tapi tujuan dari pernikahan itu adalah bagaimana idamatul akdi. Bagaimana akad ini tidak terputus. Kita akan terus selamanya sampai ajal menyebut salah satu pasangan ini. Itu mungkin Adi tanya. Oke, Ustaz, pertanyaan yang kedua. Ustaz ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya tentang khitbah virtual atau bolehkah akad nikah secara online? Ini ada kajian fikih lagi sebenarnya. Kalau masalah khitbah virtual itu ada di coba di ini Ana share screen coba antum tutup screen antum. Nah, saya kebetulan mana ya? Nah, ini ada buku yang menarik dari dari Saudi Arabia. Ini Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fi Fiqhil Qadaya Al-Mu'asirah. Jadi ensiklopedi sederhana mengenai fikih kontemporer. Jadi ini salah satu pertanyaan yang tadi dibahas, yang ditanyakan mengenai, ini saya baca sedikit, ru'yatul makhtubah abro video. Jadi melihat perempuan yang dikhitbah melalui video. Tuh. Jadi maksud khitbah virtual kan kayak gitu. Jadi dia datang, mungkin seperti sekarang. Saat nih gimana nih masa corona gini, tapi Ana udah janji mau khitbah perempuan itu. Boleh nggak saat kita pakai Zoom misalnya kan? Mau khitbah menggunakan Zoom. Di sini dibahas tetap biasalah kalau fikih itu ada 2 pendapat, ada yang membolehkan dan juga ada yang tidak membolehkan. Ini suratul masalah, seperti ini gambaran permasalahannya, hukum masalah, kemudian ini pendapatnya. Kita langsung ke pendapatnya. Ulama kontemporer yang punya 2 pendapat. Yang pertama bilang melihat perempuan yang dikhitbahi dari sisi melalui syaritil video, melalui video itu ghairu jaiz, nggak boleh. Itu tidak tidak seperti melihat secara langsung. Yaitu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, melihat orang yang ingin dikhitbahi melalui video itu boleh. Karena itu seperti melihat langsung. Tapi ada syaratnya. Ishtaratu lil jawaz, mensyaratkan untuk boleh. Yang pertama, al-amnu min intisyari syarid. Nah, antum harus pastikan jangan sampai tersebar video tersebut. Terus al-amnu min tazwir surah. Juga antum harus pastikan jangan sampai ada pemalsuan di foto. Jadi jangan sampai ada gambar-gambarnya itu istilahnya ada tazwir itu diedit, atau kadang-kadang kan kalau ngeliat dari video mungkin videonya diedit, disetting supaya terlihat cerah mukanya, supaya terlihat ada lightingnya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika ini Ustaz, alhamdulillah ketika melihat tertarik Ustaz, lewat mana, lewat video. Antum harus pastikan tuh jangan sampai video tersebut ada editingnya, dia yang ada lighting segala macam. Karena nanti ketika ngeliat langsung pas mau akad, lah ini beda nih. Yang Anda lihat waktu khitbah dengan sama pas mau akad. Anda malah kaget lagi. Jadi disyaratkan itu kalau yang pendapat yang membolehkan. Jadi terus juga pastikan misalnya medianya jangan sampai tersebar di halayak umum, karena mungkin perempuannya malu atau seperti apa. Tuh. Nah itu yang memperbolehkan, syaratnya itu. Itu itu ada dalil masing-masing. Jadi ini ada pembahasan cuma sharing seperti itu. Jadi yang boleh bilang dalilnya itu kan umum. Jadi falyanzur
ilaiha, boleh melihat kepadanya. Jadi hadisnya itu umum, lihat pada yang di hadisnya umum, nazar ilaihi yahsul bima yuaddi ilal maksud minhu. Jadi melihat itu boleh aja melalui perantara apapun. Itu mulai langsung, boleh melalui virtual atau segala macam. Tuh. Oke, kan. Nah, itu menurut pendapat yang boleh. Tapi syarat-syaratnya itu. Jadi surah hadithah, jadi gambar-gambar baru. Jadi jangan sampai ya jangan sampai bisa diedit lah. Maksudnya jangan sampai kaget. Jadi nanti kalau anak melihat video perempuannya cantik anak tertarik ya dan juga jangan berduaan aja, harus ada walinya juga. Mungkin sekarang pakai WhatsApp video kan bisa juga ya. WhatsApp video kan video call WhatsApp itu bisa 4 orang atau 4 atau 8 orang yang terbaru kan. Ya, sekarang alhamdulillah perantara-perantara juga. Cuma pastikan seperti itu. Jangan sampai pas udah hitbah, pas anda lihat udah melalui WhatsAppan apa segala macam, insyaallah kita udah satu visi misi. Pas mau akad dia malah kaget, ini bukan yang anda lihat misalnya. Jangan sampai kayak gitu, harus dipastikan seperti itu. Oke, itu masalah hitbah virtual. Ya kalau masalah akad melalui video juga itu ada beberapa pendapat sih sebenarnya. Sama kurang lebih sama lah seperti ini. Gitu. Oke, itu deh. Oke Ustadz, pertanyaan ketiga, salah satu mazhab kalau tidak salah memperbolehkan menikah tanpa wali. Berdasarkan dalil apa ya Ustadz? Oke. Nah, ini sebenarnya ada pembahasan khusus, cuma saya coba jawab. Jadi hadisnya itu kan bunyinya la nikaha illa bi waliyin. Jadi tidak sah. Makanya nanti kalau ada istilahnya kalau dalam ilmu nahwu ini la linafil jinsi. Jadi tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Maksud tidak ada pernikahan ini, tidak ada pernikahan sah atau pernikahan sempurna. La nikaha sahihun atau la nikaha kamilun. Oke, itu nanti ada 2 pendapat situ. Bagi ulama yang mentakwil, ulama yang mentakwil kata yang hilang ini di takdirnya sebagai la nikah kamil, jadi tidak sempurnanya nikah tanpa kecuali dengan wali, maka boleh sah nikah tanpa wali. Jadi cuma penyempurna, bukan menjadi sahnya. Itu salah satu mazhab Hanafi. Jadi hadisnya sama, cuma pemahamannya yang berbeda. Tapi yang harus diingat di sini ketika antum memakai mazhab Hanafi, ini kebetulan mazhab Hanafi yang bilang nikah tanpa wali itu bisa. Itu juga, tapi satu sisi mazhab Hanafi mewajibkan walimah. Ya, jadi jangan antum ambil satu pendapat wali ngomongin pakai Hanafi, tapi ketika bicara masalah walimah pakai mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Syafi'i walimahnya jadi sunnah kan? Aulim walau bisyah, hadisnya kan gitu. Kalau di mazhab Hanafi nggak pakai wali, tapi walimahnya harus jadi wajib. Jadi semua orang tuh harus tahu. Oke? Akadnya gimana, Zat? Nah, kebetulan saya pernah ketemu ada teman saya di UIN itu di pasca itu dari tempat saya belajar sekarang. Ada orang Suriah, kebetulan Suriah itu kan ibadahnya mereka menggunakan mazhab Hanafi. Saya tanya dia, ya Syekh, kaifal aqd fi ala madhabil Hanafiyah, ala madhab Hanafi. Bagaimana akadnya kalau seandainya perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri? Gitu. Nah, kemudian terus dalil satunya lagi juga, kenapa perempuan boleh nikah sendiri tanpa wali? Kata dia sederhana, kiasan alal bai'. Itu kias pada jual beli. Kalau dia boleh jual beli itu sama-sama akad. Jadi nikah juga boleh dong sendiri, kata logika sederhananya gitu. Nah, kemudian kaifal akad, gimana akad? Ya udah perempuan tinggal ngomong. Uzawwiju nafsi bi siapa? Kata dia gitu. Saya menikahkan diriku dengan siapa? Ya, tapi itu harus ada saksi di situ. Itu menurut mazhab Hanafi. Jadi yang membolehkan tanpa wali itu. Tapi tetap jangan, ya ini kan menjadi dalil, misalnya antum, ya makanya jangan sampai pendapat-pendapat ini hanya sekedar untuk sekedar memuaskan hasrat, memuaskan syahwat antum aja. Saya mau berzina tapi anak akad dulu, panggil 2 orang saksi. Ente sini. Antum duduk sini ya, jadi saksi ya, anda mau nikah sama dia. Perempuan langsung menikahkan diri. Padahal kan hadisnya juga wasyahidai adlin kan, saksinya pun harus yang adil. Oke, adil dalam fikih itu seperti apa? Nah ini juga yang perempuan-perempuan harus perhatikan ketika memilih saksi, karena kan saksi 2 nih.
ada dari pihak laki-laki di pihak perempuan. Usahakan saksinya itu yang adil. Adil itu seperti apa? Kayak dalam fikih itu, adil dalam fikih, pertama, dia belum pernah kedengeran atau belum pernah melakukan dosa besar. Ada murtikabil kabiroh. Misalnya, Ustaz, saya mau yang jadi saksi saya, misalnya om saya. Pastikan, om antum pernah berzina nggak? Pernah minum khamr nggak? Pernah misalnya membunuh orang nggak? Itu dosa-dosa besar, itu jangan sampai dia pernah melakukan hal-hal tersebut. Ketika dia belum pernah melakukan hal tersebut, dan juga jangan sampai dia pernah sering melakukan dosa kecil tapi terus-menerus. Itu juga jangan. Makanya menjadi adil dalam fikih itu agak sulit. Cuma minimal antum harus tahu dia jangan sampai dia pernah melakukan dosa besar aja. Kalau masalah dosa kecil kan nanti dia bisa beristighfar atau segala macam. Jadi ketika milih jadi saksi pun harusnya seperti itu. Oke. Jadi nggak sembarangan. Misalnya di satu tempat langsung panggil, ada 2 orang jalan langsung dipanggil, sih masuk ke dalam ruangan, kasih 50.000 misalnya, kamu jadi saksi saya, nggak bisa seperti itu. Harus saksi yang adil. Ini untuk salah satunya untuk mendoakan kita juga dalam pernikahan. Oke, lanjut Dik. Ya, baik Ustaz, untuk pertanyaan keempat, dalam satu keluarga karena himpitan ekonomi, putri tersebut terpaksa menjual mahar 5 gram cincin emas saat mereka menikah dulu. Beberapa tahun kemudian pasangan tersebut bercerai. Apakah mahar tersebut menjadi hutang sang mantan suami? Ya, makanya nanti akadnya apa? Itu yang harus penting kasih tahu. Karena kan nafkah itu ada satu pendapat yang bilang nafkah itu jadi dain ya. Kalau dia nggak bisa nafkah itu. Nah, ini makanya perempuan-perempuan yang bekerja itu ada 2 keutamaan bagi dirinya. Ketika perempuan yang bekerja ini memberi kepada suaminya dengan penuh keikhlasan, itu menjadi sodakoh baginya. Kenapa jadi sodakoh menjadi amal soleh? Karena dia melakukan bukan sesuatu yang kewajiban bagi dirinya. Faman tatawwa'a khairan. Dia melakukan sesuatu yang tatawu, bukan kewajiban. Kewajiban nafkah kan di pihak suami. Nah, ketika istri ngasih kepada suami, udah nggak apa-apa lah, saya mah ngasih aja. Ya, harus jelas nih saya kasih sodakoh misalnya. Nah, itu ya tidak menjadi hutang, tapi nih ya pakai ya. Nanti kalau kamu ada uang kamu balikin ke saya. Itu jadi hutang. Gitu ya. Nah, makanya fa in tibna lakum an syai'in minhu, kalau dia ngasih dengan penuh kerelaan, makanya pakai kata tibna lakum. Itu kerelaan dia pakai ya, nih kita lagi ini sebagai hadiah dari mama, hadiah dari umi, supaya keluarga tetap berjalan dulu nih lagi masa pandemi seperti ini. Misalnya, itu nggak apa-apa, itu tidak jadi hutang. Tapi ketika ini pakai dulu, tapi ntar ganti ya, ini jadi hutang, itu baru jadi hutang. Jadi tergantung akadnya dia memberikan sebagai apa. Itu ya, jadi dalam Islam itu harta itu bisa berpindah itu nggak sembarangan. Kayak lihat akadnya sebagai apa di situ. Gitu deh. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Dihalalkan istri-istri yang kau nikahkan dan hamba sahaya atau yang diperoleh dari peperangan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud hamba sahaya dan halalnya hamba sahaya itu tidak disebutkan secara eksplisit dengan dinikahkan? Baik. Sebenarnya masalah malakat, saya baca. Gimana coba pertanyaannya? Diulang nih. Maksud dari hamba sahaya itu ya? Iya. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud hamba sahaya dan halalnya hamba sahaya itu tidak disebutkan secara eksplisit dengan dinikahkan? Jadi maksudnya kan yang boleh itu hamba-hamba sahaya kalian. Jadi ini sebenarnya udah sekarang cari misal wakiinya sulit sih sekarang. Cari misal yang ada pada zaman ini masalah pembicaraan hamba sahaya. Oke, jadi ayat itu kan sebenarnya berbicara mengenai perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahkan. Oke, artinya wal muhsanati itu Al-Baqarah 235 ya. An-Nisa ayat 24 ya. Wal muhsanatu nisa illa ma malakat aymanukum. Kecuali hamba sahaya yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.
Oke, jadi karena sekarang sudah nggak ada konsep hamba saya ini kan udah nggak ada juga sekarang. Oke, jadi kalau hamba-hamba saya itu boleh dinikahkan. Ya makanya pakai di sini menggunakan kata illa, itu istitsna, pengecualian. Oke, kalau hamba sahaya itu boleh dinikahkan. Itu sebenarnya sih pembahasan hamba saya ini kalau menurut saya prakteknya secara real juga udah sulit sekarang. Itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Oke, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk aib jika seseorang wanita menentukan mahar? Ya, itu yang tadi sudah saya diskusikan sebenarnya, karena memang masalah mahar ini masalah kesepakatan. Boleh nggak saya nentukan? Ya, nggak aib sebenarnya. Ya makanya perempuan lah di sini yang mempunyai sultah itu kekuasaannya ada di perempuan. Jadi perempuanlah yang mempunyai kekuatan di sini. Dia menentukan berapa, ya terserah dia. Makanya dilihat kemampuan laki-lakinya. Oke, bukan murah dan juga bukan mahal. Jadi aisar yang mudah. Ini pernah saya bahas juga di kelas kan. Aisar beda dengan arhas. Bukan yang paling murah, bukan. Nggak mau juga loh. Mahar saya 50.000 aja. Oh, enggak. Masa 50.000 misalnya. Bukan paling murah, tapi aisar paling mudah, dan mudah itu adalah bahasa kita itu tergantung siapa orang. Nisbi. Bagi seorang yang kaya 50 juta itu mudah baginya. Bagi seorang yang misalnya punya penghasilan sebulan 20 juta, mungkin dia mahar 10 gram emas itu mudah. Tapi ketika ada seorang yang agamanya bagus datang ke antum, penghasilannya antum tanya gini-gini, tapi perempuannya mau, ya udah, mudah buat dia berapa. Bukan aib menurut saya. Oke, bukan aib. Oke. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika khitbah, apakah calon suami dibolehkan melihat aurat calon istri? Tentu saja ditemani oleh wali sang calon istri. Baik. Nah, sebenarnya masalah melihat ketika khitbah itu tadi udah saya bahas juga kan. Cuma memang ada batasan-batasannya itu karena berbeda pendapat di ayat An-Nur ayat 30 itu. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, beberapa pendapat mazhab fikih itu seperti baik saya baca. Kalau yang muka dan wajah itu sudah familiar, kayak mazhab Syafi'i, al-mubah yakunu lil wajhi wal kafain. Jadi dari muka dan kedua telapak tangan. Kenapa? Li'anna huma laisa bi aurah. Oke. Kenapa muka? Karena muka itu yastadillu alal jamal, melihat kecantikannya. Kenapa tangan? Husubatul badan. Jadi badannya subur katanya kalau tangan. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Nah, ada pendapat yang lebih luas, man tawassa'an hadza, itu mazhab Hambali, itu ada di kitab Al-Mughni, itu dia boleh melihat ke 6 anggota tubuh. Ya, mazhab Hambali. Yang pertama al-wajhu, wajah itu muka, kemudian raqabah itu leher, ra's, kemudian kepalanya, mukanya boleh terbuka dengan kepalanya, dan tangan, kemudian kaki, kemudian sak itu betisnya, kemudian itu menurut mazhab Hambali. Jadi boleh yang adatan indal khidmah. Jadi ketika perempuan bersih-bersih rumah yang terlihat apa itu boleh terlihat katanya gitu. Kenapa? Dalilnya pun dengan keumuman sabda Rasulullah SAW, undur ilaiha yang tadi, lihat kepadanya, fainau ahra ayyuda mabainakuma. Lihatlah kepadanya, lihat kepadanya itu sampai batasan mana. Nah, dan juga ada perbuatan Sayyidina Umar dan Jabir, sahabat Jabir, lihat kepada itu. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu salaku maslakan wasat, jadi dia tengah-tengah lah. Nah, dia membolehkan melihat kepada muka dan kedua telapak tangan, dan juga boleh melihat kepada kedua kaki. Oke. Nah, dan juga ada pendapat dari Abi Yusuf boleh melihat sampai zira' itu
Kalau dari tangan sampai sini siku, itu zero namanya. Jadi sampai situ boleh katanya. Oke, tapi di sini Syekh, kebetulan saya punya kitab dari karangan dari Zainab Abdussalam. Dia merupakan guru dosen di Mesir. Ya, di sini rujukannya lengkap. Nah, menurut beliau juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yaitu sampai muka dan tangan itulah yang lebih rajih. Oke. Itu karena sesuai dengan pendapat-pendapat para mufassir. Jadi yang sampai yang dijelaskan oleh Ustaz Saiful Anwar kemarin masalah batasan aurat. Jadi yang namanya aurat itu boleh nampak, jadi tidak boleh ditampakkan kepada orang lain. Karena ketika hitbah, itu dia masih dalam kondisi sebagai orang lain. Ini juga harus dicamkan. Ketika hitbah itu perempuan masih sebagai orang lain. Boleh nggak lihat aurat? Yang boleh lihat aurat perempuan itu perempuan juga. Solusi gitu biasanya. Jadi kita fikih, boleh nggak lihat misalnya boleh. Perempuannya nyaman nggak? Oh nyaman. Ya udah. Yang lihat jangan per laki-lakinya. Misalnya laki-lakinya mempunyai kakak perempuannya lihat. Oh dia alhamdulillah tubuhnya bagus, tidak ada cacat misalnya. Karena juga nanti kan setelah nikah ada aib tuh ujub yang membolehkan seseorang jadi berpisah. Itu nanti yang berhubungan dengan kelaminnya seperti apa, sekarang itu nanti akan dibahas langsung. Jadi kalau menurut saya dan saya mengikuti pendapat mazhab Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang diutarakan Ustaz Saiful Anwar dalam ketika bicara masalah aurat, boleh ketika hitbah itu ya lihat muka dan tangan. Itu lebih aslam ya, lebih selamat. Karena itu yang namanya zina di situ kalau menurut Ibnu Mas'ud kan itu. Ya, karena perbedaan pendapat itulah maka boleh itu. Yang itu ya. Oke, walau alam itu yang saya tahu. Pertanyaan terakhir Ustadz, karena tidak ada biaya, bolehkah tidak ada walimah? Baik. Jadi walimah itu sifatnya sunnah. Makanya aulim walau bisyah. Rayakanlah sekalipun hanya dengan 1 ekor kambing. Oke, di KUA pun juga sebenarnya sah tanpa walimah kan. Ya di Indonesia itu insya Allah, kalau secara agama antum nikah dengan di KUA itu tidak terlalu mahal. Biaya mungkin sekitar 60.000, 70.000. Ya keluarga makan, selesai lah. Cuma memang walimah ini kan kadang-kadang gengsi ya. Walimah ini terkadang prestis. Saya kalau nggak nyewa hotel nih nggak asik nih Sat. Nah itu lebih ke ego masing-masing. Kalau nggak ada biaya dan perempuannya menerima, perempuannya merasa laki-laki ini sudah bisa menjadi suami saya tanpa walimah, ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, jadi aulim walau bisyah. Jadi itu hanya sifatnya sunnah makanya. Sunnah aja. Jadi tanpa walimah pun ya minimal yang ikut akad ketika waktu itu antum beli nasi kotak lah gitu loh. Ya itu nggak apa-apa ya kan masa antum nikah juga nggak ada uang sama sekali kan perlu biaya sekalipun nanti biaya yang diperlukan kan variatif tergantung antum maunya walimah di mana atau saya mau KUA aja ya habis KUA juga pasti akan keluar biaya buat makan siangnya atau segala macam. Nah itu walimah yang bersifat misalnya nyewa gedung, nyewa hotel, seperti apa, itu kembali ke budaya masing-masing. Allah alam itu mungkin yang saya tahu. Baik. Madi. Oke, syukran Ustadz. Baik. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau sudah tidak ada kita tutup. Jam 10 juga ya. Alhamdulillah nggak berasa. Iya. Alhamdulillah yang bergabung hari ini ada sekitar 41. Ya ini di akhir ada 40 orang dan saya apresiasi para peserta yang bergabung dari kajian mazhab sampai hari ini. Masya Allah kita bersama selama 16 hari ya Pak. Ada Pak Susiwanto, Pak Anwar, Pak Luki, Masya Allah. Sudah 16 hari nih kita bersama di Ramadan ini, 8 hari di pagi di awal Ramadan dan 8 hari di akhir Ramadan ini. Ada beberapa mahasiswi juga, sini ada Bu Yuli, ada senior Mbak Alfi, ada juga Ilham, ada Rimba, ada Yahya, kemudian dari luar ada Pak Khairil, ada Pak Khairil di sini, kemudian ada Pak Bu Suryati, dan Masya Allah semua peserta hari ini yang bisa bergabung. Saya sebenarnya selaku
Sebenarnya saya biasa moderator aja ya. Tapi alhamdulillah hari ini dikasih amanah memberikan materi ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga atas partisipasi 40 orang yang istiqomah. Jadi insya Allah semoga istiqomahan kita ini menjadi amal soleh untuk kita. Karena memang istiqomah itu suatu yang berat. Karena memang ya, dan di akhir dan 10 malam terakhir ini juga ya tidak ada kemungkinan Lailatul Qadar di malam genap karena malam ini malam 28 ya. Tidak ada kemungkinan, mungkin juga kan di malam 28 karena Rasul nyuruh carilah di 10 malam terakhir. Tuh. Ini jadi salah satu amal soleh kita. Jadi 1,5 jam kita duduk depan laptop atau depan handphone, yang capek yang baca Quran sudah lelah, coba ikut kajian lelah mungkin bisa sholat apa. Kita isi dengan malam-malam ini dengan kebaikan-kebaikan. Oke. Dan para mahasiswa juga di sini ada banyak nih, ada Trihandayani, di luar ada Siti Nurhalisa. Ini semua kita sekalipun kita saling menjauh karena beberapa mahasiswa juga ada yang sudah pulang dan yang kita bersatu dalam majlis virtual ini. Insyaallah Allahumma alif baina qulubina, Allah menyatukan hati-hati kita. Karena insya Allah ada hadis menarik sebelum saya tutup dan saya akhiri semua kajian kita. Ini adalah hari terakhir. Ada hadis yang menarik. Rasulullah bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'ala faminhu tarafa, wa ma tanakara minhu talafa. Jadi yang namanya ruh itu ibarat satu kesatuan pasukan. Jadi insya Allah kita yang kalau ruh kita sama, keinginan kita sama, maka kita akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang sama. Jadi fama ta'ala faminhu taraf. Ketika ketika saling mengenal, saling paham, maka dia akan bersatu. Jadi fama tanakara, ketika dia tidak saling mengenal, maka dia akan terpisah otomatis. Jadi ketika kita sudah bergabung bersama mengisi misi dalam masa-masa pandemi ini dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah ini menjadi amal soleh kita dan ini menjadi satu-satu kebaikan dalam amal soleh kita, insya Allah. Baik, cukup sekian dari saya selaku hari ini sebagai pemateri. Yang menjadi moderator adalah Adi. Ini mahasiswa semester 6 Al-Manar. Oke, insya Allah. Dan juga ini saya selaku perwakilan STIS Al-Manar ingin meminta bantuan para peserta untuk mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Insya Allah kita sudah mulai pembukaan mahasiswa baru yang secara online. Nanti linknya akan di-share di grup kajian Tafsir Ahkam. Insya Allah website Al-Manar sudah diperbarui dan sudah bisa dan sudah kajian-kajian ini juga akan diupload di website kita yang kajian-kajian kemarin. Mungkin cukup sekian dari saya. Ana ucapkan syukran ala ihtimamikum. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih, syukron ilmunya. Baik, terima kasih Ustaz Rajasa selaku pemateri kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup diskusi kali ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Abang Pak Heril Sikron, Masya Allah Pak Heril dari SWC dari Insya Allah kita lanjut Pak nanti kalau ada kajian-kajian lagi nih. Jangan makan minum air tebu lagi, Ustaz. Iya. Ini ada Pak Syukron juga nih, Pak. Pak Syukron SWC juga, Pak. Pak Syukron. Oh iya? Ya, waktu itu. Nah, Pak Syukron? Iya, Syukron. Ada saran Ustadz untuk buat kajian lagi setelah Lebaran? Insya Allah. Nah, Pak Syukron dulu dari SWC belajar bahasa Arab di Al-Manar sampai sekarang alhamdulillah. Itu Pak Heril. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Syukron. Terima kasih. Salam kenal. Masya Allah ini. Subiantoro udah keluar ya? Subiantoro udah keluar ya? Ya, syukuran semua. Makasih Ustaz. Ya Pak. Sampai kajian lagi Ustaz. Nanti. Setelah Lebaran nanti kajian lagi. Ustaz Yasir. Asik nih. Supaya ada kelanjutan. Kita kuliah di Al-Manar virtual.
Karena kayaknya trennya juga seperti itu. Iya. Semester depan, Pak. Belum boleh. Nah, tetap Ada satu yang belum, Ustaz. apa? Ada satu rencana kita belum. Iya, iya. Makan durian. Insya Allah Pak, nanti bulan Juli. Tapi PSBB sampai tanggal 4 kan? Insya Allah setelah PSBB nih. Setelah itu ya. Masya Allah, syukran. Assalamualaikum. Malam hari ini. Di lagi di mana, Di? Lagi di masjid, Ustaz. Berisik tadi teman-teman Ana. Di Klender. Ana keluar. Di mana, di Di Priok? Keranggan. Oh, Keranggan. Salam Ustaz Azizan ya. Kasih. Salam Ustaz Oh, Azizan. 6. Sayep. Ya, siap. Ana live ya, Ana matiin ya. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, Assalamualaikum.